Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Hari ini Kak Nina akan bercerita tentang penindasan yang diterima kaum muslimin ketika menegakkan agama Islam. Silahkan disimak baik-baik. Kaum musyrikin menjalankan berbagai metode untuk mencegah perkembangan dakwah Islamiyah setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian. Mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama, tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi, manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut antar sesama mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji din mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan dan kroco-kroco mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Abu Jahal bila mendengar seorang laki-laki masuk Islam, dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci, menghina serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia menggebuk dan menghasutnya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumah, padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Lain lagi halnya dengan Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, lehernya dililit dengan tali. Lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Makkah. Akibatnya, tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah, sang majikan selalu mengikatnya kemudian menderanya dengan tongkat, kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. La juga pernah dipaksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas. Kemudian dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Makkah. Setelah itu, ia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu, Umayyah berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Meskipun dalam kondisi demikian, ia tetap berteriak, "Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ada riwayat yang mengatakan, dia dibeli sebesar 7 uqiyah, 1 uqiyah 12 dirham atau 28 gram perak atau 5 uqiyah dari perak. Kemudian beliau memerdekakannya. Tak jauh beda dengan Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Mahzum yang telah merdeka beserta keluarganya. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal di siang hari yang sangat panas dan menyengat. Mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi melintas di hadapan mereka seraya bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga."
Abu Fukaihah, namanya Aflah, seorang budak dari Bani Abdudar, dijerembabkan kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian punggungnya ditindih dengan sebuah batu besar hingga tak dapat bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam keadaan demikian sampai hilang ingatan. Suatu kali, mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeret dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh terik matahari seperti yang dilakukan terhadapnya sebelum itu. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu, Abu Bakar melewatinya lalu membeli dan memerdekakannya semata-mata karena Allah. Habab bin Al-Arat, budak milik Umi Anmar binti Siba, Al-Huzaiyah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya mereka jambak dengan sangat keras. Lehernya mereka tarik dengan kasar lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian, dalam kondisi demikian, jasadnya mereka tarik-tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Dari kalangan budak perempuan tersebut nama-nama seperti Zinirah, Anahdiyah, dan Ummu Ubais yang masuk Islam. Kaum musyrikin melakukan penyiksaan pula terhadap mereka seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya di atas. Seorang budak perempuan milik Bani Muamal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Al-Khattab, kala ia masih musyrik dan manakala merasa bosan, dia berkata, "Tidaklah aku berhenti memukulmu kecuali karena bosan." Semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakannya sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Bilal dan Amir bin Fuhairah. Kaum musyrikin juga pernah membungkus seorang sahabat dengan kulit unta dan sapi, kemudian melemparkannya ke atas tanah yang panas oleh terik matahari, sedangkan sebagian yang lain, pernah mereka kenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas bata besar yang memanas. Daftar para korban yang disiksa karena membela agama Allah demikian panjang dan kisah mereka amatlah mengharukan. Alhasil siapa saja yang mereka ketahui telah memeluk Islam maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti. Adapun Rasulullah kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian. Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan semuanya segan dan mengagungkannya. Setiap orang yang berjumpa dengannya, pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau selain manusia-manusia kerdil dan picik. Terlebih lagi, beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya, Abu Talib, yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Makkah, terpandang nasabnya dan disegani orang. Oleh karena itu, amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungannya. Kondisi ini tentu amat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan tapal larangan yang bila tersentuh akan berakibat tidak baik. Problem tersebut malah memberikan inspirasi bagi mereka untuk memilih jalan berunding dengan sang sesepuh terbesar, Abu Talib.